之名，好，过。快逃！什么让我们有恃无恐？三甲修真国始祖。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Hari ini mari kita lanjutkan Abang Wang Lin. Wah, di part hari ini bakal seru banget guys. Kehancuran dari planet Phoenix itu sudah dimulai. Bahkan si Wang Lin bakal mati-matian membela negaranya. Apa yang bakal terjadi di part kali ini? So langsung saja kita masuk ke intro guys ya. Hehehe. Planet Phoenix itu makin kacau balau guys, perang terus terjadi di mana-mana, klan Immortal juga menyebar kemanapun. Ternyata alasan mereka bisa keluar dari makam abadi itu gara-gara leluhur tertua mereka, yang berhasil membuka segel makam abadi. Sudah ribuan tahun mereka tersegel agar tidak bisa keluar, dan hari ini, leluhur klan Immortal yang memiliki total tato 11 daun sudah bangkit. Dialah yang akan membuka segel di sana guys. Dengan mengorbankan dirinya, diserang oleh para segel pedang yang ada di sana. Dalam keadaan sekarat, dia masih sempat membuka jimat besar-besaran. Jadi selama puluhan ribu tahun ini, si leluhur udah menyerap banyak sekali kekuatan dari ketua suku di makam abadi, membuat dia menjadi sekuat sekarang. Dan sekarang dia dianggap sebagai leluhur tertinggi. Ketika kekuatannya mencapai ke puncak, dia pun mulai mengorbankan dirinya. Dengan semua kekuatannya, dia mengambil kelima penaga surgawi yang menyegel ke tempat itu. Lalu dia korbankan tubuh dan jiwanya agar semua klannya bisa keluar dari makam abadi. Pada akhirnya, dia pun tersegel dan terserap ke dalam pohon leluhur. Pohon itu menghisap semua kekuatan yang ada di sana, lalu membukakan jalur agar para anggota suku Immortal bisa keluar. Setelah semuanya keluar, mereka semua pun memberikan hormat dan terima kasih kepada pengorbanan sang leluhur. Jasa ini akan mereka balas dengan merebut kembali planet Phoenix, menjadikan seluruh planet di bawah kekuasaan mereka. Kebangkitan klan Immortal juga membuat ketua Chu Jie sadar. Dia langsung memerintahkan semua praktisi di planet Phoenix agar bersiap berperang melawan klan Immortal. Aduh, semua sekte pun bergabung demi perang besar-besaran ini guys. Terjadilah perang besar satu planet. Sementara Wang Lin kita sedang dalam perjalanan kembali ke planet Phoenix. Setidaknya dia mengumpulkan banyak sekali gyo abadi. Tapi ini masih jauh dari kata cukup agar dia menerobos karena transformasi jiwa. Untuk sementara dia bakal kembali ke sekte pemurnian jiwa dulu. Siapa tahu senior Tun Tian akan membantu dia. Tapi di waktu itu jugalah dia sadar kalau klan Immortal udah bangkit di planet Phoenix guys. Wah, ini bakal perang nih. Sementara itu di negara Cao banyak sekali murid sekte yang terkepung oleh serangan klan Immortal dari berbagai arah. Sang tetua yang bernama Wang Chou berusaha melindungi para murid, tetapi sayang sekali banyak yang meninggoy dan tidak bisa bertahan. Dan muncullah para penyihir mantra yang menyerang mereka guys, memiliki total tato 6 daun. Wah, kuat nih, hampir setara dengan formasi jiwa tingkat menengah. Namanya adalah Pang Yo. Pang Yo menjadikan mereka sebagai latihan. Dia membangkitkan para murid sekte Suantao yang meninggoy, lalu menyerang teman-temannya sendiri. Tetua Wang Chao juga tidak mampu bertahan dan diserang habis-habisan. Pang Yo memanggil serangan meteor raksasa dari atas langit. Apakah ini bakal menjadi akhir hayat dari para murid sekte Suantao ini? Ajal sudah mendekat, tetapi tiba-tiba muncullah Lord Wang Lin yang menghilangkan serangan-serangan itu. Nah lo.
Pang Yao melihat kekuatan Wang Lin setara dengan transformasi jiwa, dia langsung ketakutan dan kabur dari sana. Tapi Wang Lin kita mengejarnya menggunakan monster nyamuk dan dihabisi dalam waktu singkat. Mantap. Akhirnya Lord kita kembali ke negara asalnya guys. Buat kalian lupa, dulu ketika Wang Lin menerobos karena formasi jiwa, dia itu mengasingkan diri di pegunungan Hengyue. Lalu dia juga membantu sekte Xuan Tao yang ada di sana dengan penerobosannya. Waktu itu dia berjanji akan membantu mereka menerobos karena formasi jiwa guys. Wang Lin memuji si Wang Chao sudah mencapai Naskin Soul tahap akhir. Sedikit lagi akan mencapai ke formasi jiwa. Di sini Wang Lin pun membantu dia untuk menerobos, membentuk kekuatan domai di dalam dirinya Wang Chao. Wang Chao dibuat teringat akan kesakitan-kesakitannya di masa lalu. Setelah selesai, dia pun menemui Wang Lin yang sudah menunggu guys. Wah, dikit lagi menerobos nih. Tapi emang gak bisa cepat sih untuk mendapatkan kekuatan domain. Wang Chao menyatakan terima kasih sebanyak-banyaknya. Buat kalian lupa, Wang Chao ini dulu satu angkatan sama Wang Lin. Bahkan pernah ngetes kekuatan akar spiritual bareng guys, tapi nggak disangka perbedaan mereka bakal sejauh ini. Wang Lin pengen tahu apa yang sudah terjadi kepada planet Phoenix. Tentu saja Wang Chao kaget karena Wang Lin ternyata dia nggak tahu guys. Wang Lin nggak tahu kan gara-gara dia pergi ke planet lain selama bertahun-tahun demi membangkitkan Limuan. Akhirnya Wang Chao menceritakan 3 tahun yang lalu, klan Immortal tiba-tiba menyatakan perang kepada negara Phoenix, sehingga semua sekte menggabungkan kekuatan untuk perang besar ini. Tapi nggak disangka rencana klan Immortal sudah berlangsung dari ribuan tahun yang lalu. Mereka sudah berhasil mengirimkan beberapa anggota kuat untuk menjadi mata-mata di berbagai negara besar. Total ada 9 orang klan Immortal yang sudah menduduki posisi penting di kerajaan Phoenix guys. Sehingga negara Phoenix harus berperan dari 2 sisi nih. Melawan pengkhianat dari dalam dan melawan pasukan dari klan Immortal. Perlahan negara Phoenix pun mulai jatuh. Qian Feng sempat menyatakan duel melawan patriark muda dari klan Immortal. Pertarungan terjadi 3 hari 3 malam. Dan pertarungan itu berakhir dengan seri. Sementara banyak sekte lain yang karena udah terpuruk nih, mereka mau tidak mau menyatakan menyerah dan melakukan perjanjian gencatan senjata. Nah tetapi guys, untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata ini, seluruh negara Phoenix harus menyerahkan negara tingkat 3 kepada klan Immortal. Wah, maka sejak saat itulah negara tingkat 3 mengalami bencana besar-besaran. Banyak yang dibantai habis, salah satunya negara Chao mereka. Negara Chao yang mencapai kebuntuan, dia sempat mencoba meminta bala bantuan kepada negara tingkat 4. Tapi gak ada satupun negara yang mau bantu guys. Ditolak mentah-mentah dan malah dikatain cukup hancur saja. Kacau banget. Wang Chao ketika dalam perjalanan pulang dicegat oleh klan Immortal, makanya diselamatkan oleh Wang Lin. Tidak lama lagi negara Chao juga pasti akan runtuh nih kalau seperti ini terus. Dan Wang Chao mencoba memohon kepada Wang Lin untuk membantu melindungi negara mereka. Para murid dan tetua di bawah yang sedang menunggu, mereka putus asa juga guys. Mereka nggak yakin Wang Lin akan membantu karena resikonya sangat besar. Wang Lin ujung-ujungnya bakal menjadi musuh seluruh klan Immortal nanti. Belum tentu dia mau dong mengambil keputusannya seperti itu. Sementara itu, Raja Negara Chao bersama istri dan anaknya sedang dalam perjalanan kabur. Anaknya bernama Wang Yi. Mereka bingung harus kabur kemana guys. Raja Chao ingat leluhur mereka pernah mengatakan ketika mereka mengalami bencana, cepatlah kembali ke rumah sang leluhur untuk menyelamatkan diri. Si leluhur mereka bermarga Wang guys, yang berarti mereka ini adalah keturunannya Wang Lin. Secara tidak langsung mengartikan leluhur mereka adalah Wang Lin. Raja Chao percaya di rumah sang leluhur ada beberapa harta peninggalannya yang bisa melindungi mereka.
Di satu sisi mereka itu takut klan Immortal udah menguasai rumah leluhur mereka. Ya semoga aja enggak ya. Di sisi lain sedang terjadi perang besar-besaran, di mana para klan Immortal lagi berusaha menembus sekte besar. Pertahanan dihancurkan, para murid juga banyak yang dihabisi. Dan ternyata itu adalah sekte Xuantao. Tersisa sedikit dari mereka yang selamat guys. Kacau ini. Ini adalah salah satu sekte Wang Lin ya guys. Tidak lama dari itu, Raja Cao pun sampai ke rumah leluhur Wang. Mereka dikejar-kejar oleh dua penyihir klan. Serangan dilancarkan dan tuar. Ternyata guys, klan Immortal mengincar anak-anak kecil untuk diambil akar spiritualnya. Nah, anak raja juga mau diculik nih sama mereka nih. Si raja tentu tidak membiarkannya dong. Sementara di luar, para tetua sudah dikepung oleh klan Immortal. Mereka menduga kemungkinan sekte Xuantao ini pasti menyimpan sebuah harta karun rahasia nih. Karena dia melihat semua tetua terkuatnya itu berkumpul di sini seperti melindungi sesuatu gitu guys. Karena tidak mau buang banyak waktu, akhirnya mereka pun menyerang. Kita pindah lagi ke sisi Raja Cao yang sedang diserang juga. Tapi tiba-tiba muncullah sebuah formasi pelindung di sekitarnya guys. Token rahasia di tubuhnya juga muncul dan menyerang kedua praktisi dari klan Immortal dan menghabisinya di tempat. Tentu membuat Raja Cao dan istrinya kaget. Buat kalian nggak tahu, token itu milik Wang Lin guys, dikasih oleh Wang Lin. Kita beralih lagi keluar di mana sekte Xuantao yang diserang lagi. Secara tiba-tiba, patung sosoknya Wang Lin itu memancarkan aura yang sangat kuat dan menyerang kepada klan Immortal. Itu membuat klan Immortal kesulitan. Tak lama dari itu, muncul juga seorang tetua klan Immortal yang bernama Mo Luo. Dia adalah seorang penyihir dengan tato 6 daun guys. Awalnya nggak menyangka ada harta ajaib semacam itu di sini. Tapi dia merasa kecewa. Karena yang dia rasakan, pemilik harta ini ya cumalah seorang praktisi yang ranahnya rendah. Yaitu cuma tahap awal transformasi. Buset, semua juga nih. Ya kalau dulu memang lemah ya, tapi sekarang kita lihat saja. Merasa terganggu, Mo Luo mengeluarkan sosok ularnya untuk menyerang harta Wang Lin. Terjadilah pertempuran besar di sana. Dia juga langsung mengambil ukiran patung itu lalu disimpan guys. Segera dipanggil semua anggota sekte agar masuk aja ke klan Immortalnya. Tapi para anggota sekte nggak mau, mereka memilih bertarung sampai titik darah penghabisan untuk melindungi negara Cao. Alhasil Mo Luo pun mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan serangan kematian. Tapi apa yang terjadi tiba-tiba tuar. Muncullah sosok naga hitam raksasa yang menyerang mereka. Sosok naga itu menyerang para anggota klan Immortal sampai meninggoy. Membuat mereka kesulitan termasuk si Mo Luo itu sendiri. Yes, benar guys, itu adalah tindakannya Wang Lin. Akhirnya muncul juga nih, tadi diremehkan muncul juga orangnya kan. Mo Luo bingung, dia sama sekali tidak bisa mengidentifikasi kultivasinya Wang Lin. Wang Lin mengancam agar segera kembalikan patung ukiran miliknya yang sudah dicuri. Mo Luo mengembalikannya dengan cara melemparnya guys. Tapi ternyata itu adalah jebakan untuk menyerang Wang Lin. Sayangnya jebakan itu sia-sia saja. Dengan mudah Lord kita hancurkan, langsung membuat Mo Luo sadar kekuatan Wang Lin sangat luar biasa. Dia ketakutan mencoba kabur. Wang Lin tidak membiarkannya. Disinilah Mo Luo mencoba nego-nego guys. Meminta Wang Lin agar berdamai saja karena klan Immortal udah bekerja sama dengan kerajaan Phoenix. Wang Lin gak peduli guys. Dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan menyerang dengan jiwa-jiwanya. Itu membuat Mo Luo langsung terluka sekarat. Tapi dia tidak mau menyerah, kembali mengeluarkan ular raksasa untuk menahan serangan itu.
Dia pengen mencoba kabur dengan masuk ke dalam formasi teleportasi. Lagi-lagi tidak dibiarkan oleh Wang Lin kita, dia kurung si Molo dengan formasi pelindung. Kekuatan domain pun digunakan untuk mengikat Molo, membuat Molo panik, mengancam Wang Lin karena pasti tetua klan Immortal akan mengincarnya nanti. Sayangnya Wang Lin lagi-lagi nggak peduli guys. Langsung dia bantai Molo di tempat dan keluar. Terjadilah ledakan besar di sana. Setelah perperangan berakhir, para tetua sekte Xuantao langsung menghampiri Wang Lin dan berterima kasih. Karena emang selama 200 tahun ini, patung ukiran pemberian Wang Lin selalu melindungi klan mereka. Mendengar hal itu, Wang Lin langsung mengingat kedua orang tuanya guys. Karena dulu ketika dia pengen berpisah dengan kedua orang tuanya, tepatnya 500 tahunnya lalu, Wang Lin itu menaruh patung ukiran buatannya untuk melindungi negara Cao ini. Dia juga membantu para praktisi sekte Xuantao agar meningkatkan kultivasi, minimal sampai ke Nasken Soul. Tak lupa juga memperkuat formasi pelindung untuk menjamin masa depan mereka. Dan setelah itu, dia pun kembali menemui si Wang Chao untuk menanyakan apa pilihannya sekarang. Ternyata Wang Chao memutuskan untuk tetap di sini buat melindungi sekte Xuantao-nya guys. Mendengar itu, Wang Lin bisa merasa tenang, dia pun bergegas pergi dari sana karena tujuannya selanjutnya adalah pergi ke sekte pemurnian jiwa. Tapi tiba-tiba guys, dia merasakan ada sesuatu yang aneh di sekte tersebut. Tidak lama dari itu, leluhur Tun Tian datang menjemputnya menuju ke suatu tempat. Wah, jangan-jangan sekte pemurnian jiwa udah lagi diserang juga nih. Kira-kira kenapa ya? Buat kalian penasaran, Mimin udah pernah mengadakan spoilernya bahkan sampai Wang Lin melawan klan Immortal. Itu seru banget. Tapi kali ini Mimin kasih sedikit cuplikan biar kalian makin penasaran nih. Hehe. Jadi di minggu depan kita semua bakal melihat si leluhur Tun Tian menyerahkan sekte pemurnian jiwa sepenuhnya kepada Wang Lin guys. Dia membawa Wang Lin ke tempat rahasia sekte yang belum pernah dia bawa orang lain. Tapi sebelum itu, mereka melakukan perjalanan ke berbagai sekte untuk mencuri sesuatu. Prediksi Mimin mencuri giok surgawi supaya membantu Wang Lin menerobos ke transformasi jiwa. Dan akhirnya mereka bakal bertemu dengan seseorang dari klan Immortal yang mengincar bendera 1 miliar jiwa miliknya Tun Tian. Apa akhirnya bakal bertarung sengit di sini ya guys? Penasaran kalian kan? So kita tunggu lagi buat part selanjutnya. Cuma di sini ya, hehehe. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.